Pembacaan Alkitab tanggal 6 September tahun 2022, hari ke-249. 2 Raja-Raja pasal 18. Dalam tahun keempat, zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Mazmur 101. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. 1 Timotius pasal 4. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.